Selamat datang kembali di Panel Story. Di sini saya akan menemani kalian untuk membahas alur film yang luar biasa. Film ini berjudul A Girl Like Her. Film ini dirilis tahun 2015, disutradarai oleh Amy S. Weber. Diperankan oleh Lexi Ainsworth sebagai Jessica Bourne dan Hunter King sebagai Avery Killer. Sebenarnya film ini berawal dari ribuan kisah bullying yang sering terjadi di banyak SMA di Amerika Serikat. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Kalau sudah, kita langsung saja ceritanya. Berawal dari Skin di masa lalu, di mana gadis cantik bernama Jessica yang ngevlog bareng sahabat laki-lakinya. Mereka merekam video bersama, entah itu jalan-jalan, makan, belajar, dan hal yang menyenangkan lainnya. Jessica dan Brian sempat mencoba sebuah kamera kecil milik Brian yang bisa digunakan untuk merekam apapun. Kamera itu bisa disematkan di kerah atau baju dan orang lain tidak akan tahu kalau itu adalah kamera. Beberapa saat kemudian, Jessica kembali ngevlog. Ia berjalan ke arah kamar mandi dan berhenti di depan wastafel. Jessica membuka kotak P3K. Di sana, ia mengambil sebotol obat berbentuk pil. Tanpa berpikir lama, Jessica menuang semua pil dan meminumnya. Sempat terekam ia mengisahkan tangis. Tak lama kemudian ibunya pun datang. Ia mencari Jessica ke kamar mandi dan menemukan putrinya itu sudah tidak sadarkan diri dengan botol obat di sampingnya. Segera ibu Jessica langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter pun langsung menangani Jessica. Gadis berusia 16 tahun itu mengalami overdosis 750 mg pil yang akhirnya membuatnya koma. Selama Jessica koma, penyidik mencari informasi tentang penyebab Jessica yang ingin bunuh diri itu. Melalui guru dan teman-temannya di sekolah, akhirnya gosip tentang gadis lain bernama Avery pun muncul. Skin beralih ke masa sekarang. Teman-teman dan guru Jessica sangat menyayangkan kondisi gadis itu sekarang. Padahal, Jessica adalah gadis baik dan pemalu. Gosip yang sudah beredar pun menyatakan bahwa kerap Jessica mengalami bullying oleh teman sekelasnya yaitu Avery. Kemudian penyidik pun menghampiri Avery. Ketika ditanya soal Jessica, Avery nampak sedikit terkejut. Ia menjawab tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Jessica baik-baik saja. Di rumah sakit terlihat jelas orang tua Jessica sangat hancur dan terpukul melihat putrinya koma dan banyak selang di tubuhnya. Dokter pun mengatakan bahwa orang tua Jessica harus menjaga diri dan berlagak seakan-akan semua normal karena Jessica masih punya adik yang harus dijaga juga. Di sekolah, penyidik kembali menginterogasi. Kali ini yang langsung ditanya adalah Brian. Brian memang dikenal sebagai sahabat Jessica. Mereka bersahabat sejak awal masuk SMA. Ketika ditanya tentang kondisi Jessica saat ini, Brian hanya menangis sendu dan tidak bisa berkata-kata. Di rumah, terlihat ayah menemani putri kecilnya bernama Gabrielle. Adik dari Jessica ini sangat cantik dan lucu. Saat ayah memasak sesuatu, tiba-tiba Gabby datang dan mengatakan bahwa ia takut. Mendengar putrinya bicara seperti itu, sang ayah langsung memeluknya dan mengatakan bahwa Jessica akan baik-baik saja. Kemudian sang ayah menangis pilu. Skin beralih di sebuah kafe. Banyak teman-teman Jessica yang nampak makan malam di sana. Geng Avery juga terlihat di sudut tempat itu. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk membuat doa dan harapan untuk Jessica melalui sebuah tulisan di kertas besar dan meminta setiap orang menuliskan. Namun saat kertas itu diberikan pada geng Avery, mereka malah menolak dan yang mengisi hanya satu orang di antara mereka. Skin pindah ke masa lalu di mana Brian menghampiri sahabatnya itu. Jessica nampak murung. Tapi saat ditanya, dia menjawab baik-baik saja. Semua kegiatan mereka selalu direkam oleh kameranya Brian maupun kamera kecil Jessica yang menempel di bajunya. Skin kembali ke masa sekarang lagi, di mana penyidik kembali menginterogasi Avery. Saat ditanya tentang hubungannya dengan Jessica yang nyatanya tidak harmonis itu, akhirnya ia mengiyakan. Penyidik pun meminta Avery untuk menceritakan tentang dirinya sebagai gadis populer di sekolah. Dan Skin menampilkan Avery yang sedang ngevlog pertama kalinya. Vlog pertamanya, ia bingung harus apa, dan ia menceritakan tentang 4 sahabatnya di sekolah. Di dalam vlognya sempat terlihat Brian, namun ia hanya diam saja dan mengacuhkan Avery. Di dalam kelas pun Avery tidak memperhatikan gurunya dan malah sibuk dengan vlognya.
Ia ingin menjadi remaja yang pada umumnya dengan bersenang-senang pada hidupnya. Ibu Jessica selalu menunggu putrinya di rumah sakit dan tidak mau bergantian dengan sang ayah. Wajahnya terlihat letih dan khawatir. Skin beralih di vlog Jessica. Terlihat ia menceritakan tentang bagaimana gadis itu selalu mengganggu hidupnya, mengambil HP-nya dan berusaha mendapatkan dirinya. Mungkin yang dimaksud si Jessica ini adalah si Avery. Saat ini para guru meminta tindakan kepala sekolah tentang Jessica dan aksi bullying yang terjadi di sekolah mereka. Kepala sekolah masih bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, teman-teman sekolah Jessica juga tak suka dengan aksi bullying yang dilakukan oleh Avery. Mereka juga bertanya-tanya mengapa Avery tega melakukan bully ini. Padahal, ia adalah gadis populer, punya pakaian bagus, dan punya teman di gengnya. Ibu Avery juga suka ngevlog dan memiliki konten memasak serta kehidupan sehari-hari. Saat makan malam, ia juga merekamnya. Ibu Avery memanggilnya untuk makan dengan nada berteriak. Di sela-sela dinner itu, si ibu malah sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kontennya. Padahal terlihat kalau kedua anaknya itu tak suka masuk dalam vlognya. Tapi gimana lagi, Ibu Avery ini memang suka ngomel. Hari selanjutnya, pihak sekolah membuat forum besar yang membahas tentang persahabatan dan masalah keamanan di sekolah. Ada salah satu siswa yang berceletuk bahwa rasanya Jessica tak memiliki rasa aman dan sahabat yang bisa melindunginya. Mendengar hal itu, Brian langsung keluar lapangan dan menyendiri. Salah seorang guru mengikutinya dan bertanya. Brian menjawab bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Guru itu langsung memberikan pelukan untuk menenangkan Brian. Mengetahui bahwa dirinya telah direkam, ia pun menyuruh kameramen untuk mematikan kameranya. Lalu Brian pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, Brian mengundang penyidik lengkap dengan kamera untuk memberitahu mengenai semua yang ia ketahui tentang Jessica. Di dalam ruangan itu, banyak terpajang fotonya bersama Jessica. Ia juga membeberkan bahwa ia selalu merekam kejadian apapun bersama Jessica. Bahkan, ia memberikan kamera kecil agar Jessica bisa merekam juga kejadian pada dirinya setiap hari. Dan semua itu sudah berlangsung selama 6 bulan. Awalnya Jessica menolak dengan adanya kamera kecil itu karena ia takut kalau Avery menemukannya meskipun ukurannya kecil. Namun akhirnya ia mencoba ide Brian dengan kamera itu. Skin berlanjut di masa lalu ketika Jessica belum koma. Jessica nampak sudah mengenakan kamera itu. Di sana, ia terlihat pula tak sengaja menyenggol Avery. Saat ia sudah di mobil bersama Brian, tiba-tiba Avery mengirim pesan. Isinya, pakaian Jessica sangat bagus hari ini. Siapa yang mengambil dari neneknya? Ups, tunggu, kan nenekmu sudah meninggal. Nyinyiran itu didapatkan Jessica setiap harinya. Terekam jelas setiap hari Avery selalu menghinanya, mendorongnya, jahil. Bahkan setiap hari Avery meneror Jessica dengan mengirim pesan teks. Jessica tak pernah membalas pesan teks dari Avery itu. Isi pesannya sangat tidak pantas untuk dikirim ke orang lain. Avery mengatakan bahwa Jessica sangat jelek. Semua orang tak suka dengan dia. Bahkan Avery menyuruh Jessica untuk mati saja. Si Avery ini emang gak ada akhlak. Padahal Jessica kan temannya juga. Sekarang pihak sekolah ganti mengadakan forum dengan orang tua siswa. Semua orang tua menyampaikan keluh kesah mereka tentang adanya bullying di sekolah. Tentunya, hal seperti itu sangat mengganggu mental anak. Mereka sudah susah payah menjaga dan membesarkan anak mereka, namun mengapa pihak sekolah malah tidak bisa memberi perlindungan bahkan sampai bullying ini menimpa Jessica? Skin pindah di vlog Avery. Ia menceritakan tentang kegiatan malamnya saat di rumah. Dan ayah ibunya selalu ribut tentang masalah sepele. Itu membuat pikirannya juga terganggu. Pagi harinya ketika Avery akan menemui sahabatnya, ia malah mendapat kabar bahwa semua orang sudah tahu bahwa ialah yang melakukan bullying pada Jessica. Pada akhirnya, Avery malah menyalahkan temannya yang sudah memberitahu hal itu. Avery menuduh salah satu temannya dan membuatnya pergi. Saat itu, Brian bersama para wartawan yang meliput datang menjenguk Jessica dengan membawa kartu harapan yang sudah ditulis orang-orang di sekolah. Brian pun akhirnya mengatakan bahwa semua kejadian bullying ini sudah terjadi selama 6 bulan pada Jessica. Mendengar hal itu, ibu Jessica terkejut dan tentunya sedih.
Tapi ia tidak mau Brian juga merasakan sedih, karena sejatinya Brian adalah sahabat yang baik untuk putrinya. Dari dulu Brian tidak memberitahu semua orang karena sudah berjanji pada Jessica. Akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk memanggil Avery dan orang tuanya ke sekolah. Ternyata teman-teman Avery sudah menceritakan semua perbuatan Avery pada pihak sekolah melalui lembaran kertas. Awalnya, Avery malah menyangkal, tapi ia mengatakan bahwa sikapnya selama ini pada Jessica hanya sekedar candaan. Ya, biasalah anak orang kaya duit bapaknya halal aja. Avery mulai playing victim dengan membuat sebuah video yang berisi tentang sebenarnya dirinya yang sakit karena berteman dengan mereka yang juga membulinya. Video itu ditonton oleh semua siswa, sampai salah satu gurunya menegur Avery dan memintanya untuk menghapus video tersebut. Dan guru itu meminta agar Avery mau menonton bersamanya sebuah video yang sudah disiapkan. Malam harinya guru itu datang ke rumah Avery. Ibu Avery juga ingin menyaksikan video itu, tapi Avery melarangnya. Sedikit perdebatan jadi, sampai akhirnya ibu Avery menurut untuk masuk ke kamar dan membiarkan Avery hanya melihat berdua bersama gurunya. Di dalam video itu berisi semua tentang yang dialami oleh Jessica, mulai dari kesedihannya, ketakutannya, rekaman bullying yang dilakukan Avery, orang-orang yang mendoakan kesembuhannya, bahkan tentang kondisi Jessica yang sedang koma. Kondisi Jessica sempat turun drastis dan diambang kematian. Orang tuanya pun panik dan berderailah air matanya. Melihat video itu, Avery menangis dan merasa bersalah. Ia menyesal karena sudah melakukan semua itu pada Jessica. Avery akhirnya bercerita pada gurunya bahwa di rumah, ia sangat tidak nyaman dengan keluarga dan sikap ibunya. Di sekolah pun ia tidak benar-benar mempunyai teman. Selama ini, semua sahabatnya itu hanya mau berteman karena kepopuleran dan uang Avery saja. Padahal Jessica lah gadis baik dan tulus, tapi ia malah membuli dan menyakitinya. Avery terlihat sangat menyesal. Ia pun membuat video permintaan maaf untuk Jessica. Di rumah sakit, ayah ibu Jessica dan Brian menangis melihat Jessica yang kondisinya semakin buruk. Darahnya sudah tercampur dengan zat-zat yang mengakibatkan organ tubuhnya mulai rusak. Mungkin sudah tidak ada cara lagi untuk menyelamatkannya. Tapi dengan keajaiban Tuhan, akhirnya Jessica sadar dan membuka matanya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton di video ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di Panel Story.